Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik di sejumlah titik, kita pantau bersama dengan sejumlah rekan kami. Ada Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga ada di stasiun Pasar Senen, ada Wenda di sana. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Selamat sore. Amrina, seperti apa informasi dan bagaimana pantauan Anda arus balik di sana? Ya, halo, selamat sore pemirsa. Untuk pantauan atau suasana di Terminal 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta tempat kami melaporkan saat ini terpantau memang sangat ramai. Begitu kalau kami tadi memantau di antara area pintu kedatangan, juga dari tadi banyak sekali para penumpang yang memang keluar dari area pintu kedatangan. Artinya memang untuk hari ini banyak dari masyarakat yang memilih untuk kembali ke Jakarta. Memang kalau kita melihat hari ini adalah hari terakhir cuti bersama dalam rangka libur Lebaran, sehingga banyak dari masyarakat yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari ini. Kalau data yang kami dapatkan dari pihak bandara, hari ini tercatat ada 1.150 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang membawa 186.000 lebih penumpang. Dengan rincian ada 578 kedatangan pesawat yang membawa 106.000 penumpang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya hari ini di Bandara Soekarno-Hatta ada 106.000 lebih penumpang yang tiba di Jakarta. Dan juga selain ada pesawat yang datang, terdapat 572 keberangkatan pesawat yang membawa 80.000 lebih penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini kalau misalnya melihat pada data yang dihimpun oleh pihak bandara tadi, merupakan puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, begitu karena tadi jumlahnya mencapai hampir 190.000 penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya ini memang lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya atau kemarin, karena kemarin ada 170-an ribu saja. Artinya ada kenaikan sekitar hampir 10.000 penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan diprediksi di periode arus balik hingga nanti pada tanggal 18 April sekiranya akan ada lebih dari hampir 2 juta penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu yang akan berangkat ataupun juga yang kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi pesawat. Dan memang karena ada lonjakan dan juga adanya peningkatan jumlah penumpang di periode arus balik ini, tentunya dibandingkan hari-hari biasa terdapat sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara. Di antaranya adalah menyiapkan ribuan personil atau petugas yang ada di sejumlah area yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu di Terminal 1, 2 ataupun 3 begitu. Dan kalau misalnya kami melihat di area Terminal 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta ini memang ada banyak sekali personel petugas begitu yang dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada penumpang apabila penumpang memang membutuhkan bantuan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Selain itu juga terdapat posko kesehatan di sejumlah titik dan terdapat posko pengamanan yang bekerjasama dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga kami memantau ada sejumlah posko monitoring angkutan lebaran yang disediakan atau yang didirikan oleh pihak bandara bekerjasama dengan sejumlah instansi seperti TNI dan juga Polri. Informasi penting bagi penumpang yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta adalah bahwa apabila memang berniat untuk keluar dari area Bandara Soekarno-Hatta namun tidak memiliki mobil pribadi atau tidak ada yang menjemput, maka terdapat integrasi transportasi umum yang ada di area Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih. Di antaranya adalah menggunakan kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang melayani naik turun dari area Bandara Soekarno-Hatta dengan menuju ke sejumlah stasiun. Misalnya adalah stasiun Manggarai, stasiun BNI City hingga stasiun Duri dengan biaya yang cukup terjangkau mulai dari Rp10.000 tergantung dengan rute dan juga kelas yang diinginkan oleh para penumpang. Selain itu juga ada fasilitas atau pilihan lain adalah transportasi umum Transjakarta begitu yang melayani untuk rute Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Terminal Kalideres, yang mana untuk biayanya juga cukup terjangkau, hanya Rp5.000 saja. Dan juga terdapat alternatif bus Damri yang melayani perjalanan dari bandara menuju ke sejumlah titik yang ada di Jakarta. Hingga di area drop off zone ini juga terdapat sejumlah taksi, baik itu taksi konvensional maupun juga taksi online yang memang standby begitu. Jadi ketika penumpang keluar dari area pintu kedatangan, para petugas dari pihak taksi online maupun taksi konvensional ini mereka dengan siaga begitu menawarkan jasa taksi online-nya. Jadi memang untuk
transportasi di sini memang cukup mudah sehingga para penumpang pun juga bisa memilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan tentunya untuk beberapa hari ke depan ini akan ada peningkatan jumlah penumpang yang ada di area Bandara Soekarno-Hatta, tidak hanya di Terminal 2 tapi juga Terminal 1 hingga Terminal 3, dan oleh karena itu terdapat sejumlah himbauan yang diberikan bagi para penumpang yang akan beraktivitas di area Bandara Soekarno-Hatta. Untuk penumpang yang baru tiba dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan begitu agar tidak tertinggal di dalam pesawat. Lalu untuk penumpang yang mungkin memang baru akan kembali ke perantauan dihimbau untuk datang jauh lebih awal agar tidak terlambat. Kembali ke studio. Baik, dari Bandara Soekarno-Hatta kita bergeser ke Stasiun Pasar Senen, ada rekan Wenda Nura di sana. Selamat sore Wenda, bagaimana situasi arus balik pada sore ini? Ya Kevin dan juga pemirsa, H+5 dari setelah Hari Raya Idul Fitri ini Stasiun Pasar Senen memang masih diramaikan oleh sejumlah pemudik yang baru saja kembali dari kampung halamannya masing-masing. Hal ini diperkirakan karena memang untuk puncak arus mudik yang terjadi di Stasiun Pasar Senen atau di daerah operasi 1 KAI Jakarta ini telah terjadi di tanggal 14 dan juga 15 April, yang mana hari ini berarti masih memasuki puncak arus balik Lebaran 2024. Dan berdasarkan data yang kami terima per hari ini akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di daerah operasi 1, dan yang tiba di di Stasiun Pasar Senen ini lebih dari 18.000 penumpang. Dan angka ini mengalami kenaikan sekitar 2 kali lipat jika dibandingkan dengan masa normal. Dan kebanyakan ini yang tiba terbanyak dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Dan meski hari ini masih memasuki puncak arus balik dari Lebaran 2024, namun untuk para penumpang yang akan meninggalkan Jakarta juga ini masih tergolong banyak, yang mana per hari ini akan ada lebih dari 34.000 penumpang yang akan berangkat dari daerah operasi 1 KAI, yang mana untuk yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini akan ada lebih dari 21.000 penumpang, yang mana akan diberangkatkan dengan 38 perjalanan kereta api. Dan ini telah memenuhi sebanyak 65% dari ketersediaan tempat duduk. Dan selama masa angkutan Lebaran ini dari PT KAI sendiri tidak hanya melakukan persiapan dari segi menambah tempat duduk atau ketersediaan tiket, tapi juga mempersiapkan sejumlah prasarana, diantaranya menambah tempat duduk di daerah ruang tunggu agar para pemudik yang baru saja kembali ke Jakarta ini yang masih menunggu jemputan ini tidak menunggu di mana saja, sehingga tidak mengganggu lalu lalang dari penumpang yang lainnya. Dan dari PT KAI sendiri terus menghimbau untuk para penumpang untuk lebih berhati-hati terhadap barang bawaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ketinggalan barang bawaannya baik dari rangkaian kereta api ataupun di ruang tunggu. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Kesin. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sebelumnya ada rekan Amrina Rida dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.